Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Kadang, luka terdalam tak datang dari orang asing. Ia datang dari mereka yang kita percayai sepenuh hati, dari rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Sinta tahu itu terlalu baik. Ia perempuan biasa, lahir dari keluarga sederhana, dan hanya memiliki satu orang yang ia sayangi di dunia ini, ibunya. Ketika Wira datang melamarnya, Sinta percaya inilah awal bahagianya. Lelaki itu bekerja di perusahaan besar, tampil meyakinkan, dan berkata manis tentang menerima Sinta dan ibunya. Tapi kenyataan jauh dari mimpi. Pernikahan yang awalnya manis perlahan berubah menjadi sarang luka. Sinta hanya bisa menggigit bibir tiap kali mendengar hinaan untuk ibunya, satu-satunya orang yang tak pernah meninggalkannya. Namun puncak dari semua luka itu datang dalam satu sore, saat secangkir teh yang dianggap kurang manis berubah menjadi tumpahan air panas dan penghinaan yang tak bisa lagi dimaafkan. Sinta memilih pergi dengan air mata dan luka yang mendalam. Tapi dari luka itu, lahirlah tekad. Ia bukan perempuan lemah yang bisa dihancurkan dengan kata-kata. Ia akan membuktikan bahwa dirinya bisa hidup, bisa tumbuh, bisa sukses, tanpa pria yang pernah ia sebut suami. Ini bukan hanya kisah tentang pengkhianatan. Ini kisah tentang keberanian, kebangkitan, dan cinta seorang anak kepada ibunya. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kadang untuk menjadi kuat, seseorang harus terlebih dahulu jatuh sedalam-dalamnya. Sore itu, langit kota terlihat begitu cerah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Sinta duduk di ruang tamu bersama ibunya, Bu Rahayu. Wajah keduanya dipenuhi harap dan gugup, menanti kedatangan seorang pria yang sudah sebulan ini intens mendekati Sinta. Wira, seorang karyawan di perusahaan besar yang katanya sudah mapan dan siap membangun rumah tangga. Tak lama, suara motor berhenti di depan pagar rumah. Wira turun dengan setelan rapi dan senyum lebar. Ia membawa sebuket bunga untuk Sinta dan sebuah kotak kue untuk ibunya. "Assalamualaikum," ucap Wira sambil masuk ke ruang tamu. "Waalaikumsalam, nak. Silakan duduk," sambut Bu Rahayu ramah. Percakapan berjalan hangat. Wira menjelaskan niatnya untuk melamar Sinta dan membina rumah tangga bersama. Ia tampak begitu meyakinkan, menebar janji manis bahwa ia akan menjaga Sinta dan juga ibunya dengan sepenuh hati. "Saya tahu, Bu, Ibu hanya punya Sinta. Dan jujur saja, saya merasa tenang kalau Ibu ikut tinggal bersama kami setelah menikah nanti. Rumah tangga yang lengkap itu bukan hanya tentang suami dan istri, tapi juga tentang kasih sayang pada orang tua." Ucapan itu membuat mata Bu Rahayu berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan putrinya dengan erat. Sinta tersenyum, percaya bahwa Wira adalah lelaki yang tepat. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah dalam prosesi sederhana namun penuh haru. Sinta tampak cantik dalam balutan kebaya putih, dan Wira pun tak bisa melepaskan pandangan dari istrinya yang kini sah menjadi miliknya. Awal pernikahan mereka terasa indah. Mereka tinggal di rumah kecil yang baru dibeli Wira di pinggiran kota. Bu Rahayu ikut tinggal bersama, seperti yang sudah disepakati. Sinta berhenti dari pekerjaannya untuk fokus mengurus rumah tangga dan merawat ibunya. Hari-hari pertama dipenuhi tawa, masakan hangat, dan percakapan ringan. Sinta merasa seperti hidup dalam mimpi yang menjadi nyata. Wira pulang kerja dengan senyum, dan tak jarang membawa oleh-oleh kecil untuk ibu mertuanya. Namun perlahan sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya keluhan kecil. Wira mulai menggerutu soal rumah yang terlalu ramai, atau makanan yang tidak sesuai selera. Ia mulai pulang lebih malam, enggan berbicara panjang, dan sering terlihat kesal tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ketika Bu Rahayu menanyakan apakah Wira ingin makan malam, pria itu menjawab dengan nada tinggi. "Nggak usah repot, saya sudah makan di luar, jangan terlalu ikut campur deh, Bu." Sinta yang mendengar itu hanya bisa menatap ibunya dengan ragu. "Maaf ya, Bu, mungkin dia capek," katanya pelan, mencoba meredam hati ibunya yang mulai terasa perih. Tapi kejadian seperti itu tak berhenti. Semakin hari, Wira semakin keras. Ia mulai menyindir bahwa Bu Rahayu hanya jadi beban,
tak tahu diri karena menumpang tinggal. Setiap komentar menusuk itu, seperti pisau yang menyayat hati Sinta. Tapi ia masih diam, masih mencoba bertahan. "Kenapa kamu nggak cari kerja aja, Sin?" tanya Wira suatu malam. "Biar nggak cuma di rumah, biar ibumu juga bisa hidup dari uang kamu sendiri, bukan dari saya terus." Sinta tercekat. "Itu bukan saran, itu sindiran." Ia tahu, cintanya kepada Wira masih besar. Tapi semakin hari, hatinya terus dikikis oleh luka-luka kecil yang tak bisa ia obati. Dan ia takut. Takut suatu hari, semua luka itu menjadi jurang yang menelan semuanya. Pagi itu, matahari menyelinap masuk dari jendela dapur. Bu Rahayu sudah sejak subuh sibuk menyiapkan sarapan. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap ingin berkontribusi dalam rumah tangga anaknya. Hari ini, seperti biasa, ia membuatkan teh hangat untuk Wira. Ia tahu Wira menyukai teh di pagi hari. Kebiasaan kecil yang ia perhatikan dengan seksama sejak pertama tinggal bersama mereka. Teh itu ia racik sendiri, meski tangannya mulai gemetar. Ia menakar gula secukupnya, mengaduk perlahan sambil tersenyum, membayangkan Sinta dan Wira duduk bersama menikmati sarapan hangat. Ia tak pernah membalas hinaan Wira, hanya menyimpannya dalam hati dan menggantinya dengan lebih banyak pengertian. Sinta masih di kamar, membereskan cucian yang semalam belum sempat ia lipat. Ketika ia keluar, dilihatnya ibunya sedang membawa nampan dengan secangkir teh dan roti panggang ke meja makan. Wira baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah dan wajahnya seperti biasa, tanpa senyum. "Pagi, Nak. Ini teh hangat buat kamu," kata Bu Rahayu sambil meletakkan cangkir di depannya. Wira duduk menatap teh itu tanpa ekspresi. Ia mengambil cangkir, menyeruput sedikit, kemudian mendesis. "Manisnya kurang," katanya kasar. Sinta yang berdiri di ambang pintu dapur langsung menoleh. Belum sempat ia bicara, Wira berdiri dan brak. Cangkir teh itu dilemparkannya ke arah Bu Rahayu. Air panas menyembur mengenai pipi dan leher wanita tua itu. Ia menjerit pelan, lalu terjatuh ke lantai. Wira tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sinta berlari dan langsung memeluk ibunya yang gemetar. Matanya menatap wajah Wira dengan amarah yang selama ini ia pendam. "Apa kamu gila, Wira? Itu ibu aku. Kamu nggak punya hati. Kalau nggak bisa bikin teh yang bener, jangan sok bantu-bantu. Aku capek pulang kerja, malah dikasih minuman kayak gitu." Wira membalas dengan nada dingin. Bu Rahayu hanya bisa menangis. Tubuhnya masih gemetar. Sinta membawa ibunya ke kamar, membersihkan luka dengan air dingin. Hatinya seperti meledak. Luka demi luka yang selama ini ia telan, kini sudah mencapai batasnya. Malam itu, Sinta duduk termenung di kamar. Ibunya sudah tidur, wajahnya masih tampak perih. Ia tahu, jika ia bertahan lebih lama, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Air matanya jatuh, namun tangannya menggenggam kuat. Pagi harinya, saat Wira hendak berangkat kerja, Sinta berdiri di depan pintu dengan koper di tangannya. "Aku pergi." Wira mengangkat alis. "Mau kemana kamu?" "Aku pergi. Aku dan ibu enggak akan tinggal di sini lagi." Wira terkekeh sinis. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu itu bukan siapa-siapa, Sinta. Kamu cuma perempuan pengangguran dengan ibu tua sebagai beban." Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap Wira dalam-dalam, lalu berkata, "Terima kasih. Kata-katamu itu akan aku ingat, bukan untuk menyakitiku, tapi untuk membuatku bangkit." Dengan langkah mantap, Sinta menggandeng ibunya keluar rumah, meninggalkan kenangan, luka, dan semua ketidakadilan yang pernah mereka alami. Di balik tangis dan kesakitan, ada satu hal yang tumbuh dalam diri Sinta, tekad. Tekad untuk tidak pernah lagi diinjak, tidak pernah lagi diremehkan, dan tidak pernah lagi bergantung pada orang yang tak tahu caranya menghargai. Kontrakan kecil itu berada di pinggiran kota. Hanya terdiri dari satu kamar, dapur mungil, dan kamar mandi yang harus berbagi dengan penghuni lain. Udara panas menyelimuti ruangan, dindingnya retak-retak, dan suara bising dari jalanan kerap mengganggu waktu istirahat. Tapi, bagi Sinta dan Bu Rahayu, tempat itu adalah awal dari kebebasan, awal dari kehidupan baru yang penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Sinta menatap langit-langit kamar sambil mendekap ibunya yang tertidur dengan balutan salep di pipi. Ia tahu ibunya terluka bukan hanya secara fisik,
tetapi juga batin. Ia merasa bersalah, merasa telah menempatkan ibunya dalam penderitaan. Tapi penyesalan itu tak membuatnya lemah, justru menguatkan niatnya untuk berubah. Esok harinya, Sinta membuka laci kecil tempat ia menyimpan uang tabungan. Jumlahnya tidak banyak, sisa dari uang pemberian orang tuanya sebelum mereka meninggal dunia. Ia menghitung pelan, lalu mencatat beberapa rencana dalam buku usang miliknya. Aku harus mulai dari sesuatu, gumamnya lirih. Ia membuka akun media sosialnya yang dulu hanya digunakan untuk mengikuti akun masakan dan ibu rumah tangga. Kali ini, ia mengubahnya menjadi akun jualan. Ia beri nama Sinta Wear Ya. Ia mulai mengunggah foto-foto gamis cantik yang ia beli dari grosir, memotret sendiri dengan kamera ponsel sederhana. Ia bahkan meminta ibunya menjadi model, meski sang ibu sempat malu. "Bu, ibu cantik banget pakai ini, senyumin dikit ya," kata Sinta sambil tertawa pelan. Bu Rahayu tersenyum malu-malu. Meski pipinya masih perih, ada cahaya kecil di matanya. Cahaya harapan dari usaha kecil putrinya. Hari-hari awal tak mudah, tak ada pembeli, hanya beberapa like dari teman lama. Tapi Sinta tak menyerah. Ia belajar teknik pemasaran online, mengedit foto, menulis caption menarik. Ia bahkan membuka sistem pre-order agar tak rugi terlalu besar. Sedikit demi sedikit, mulai ada yang bertanya, lalu membeli. Suatu malam ketika ia selesai membungkus 2 pesanan pertamanya, ia memeluk ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, lihat, ada yang beli, 2 gamis. Ini awalnya, ini permulaannya." Bu Rahayu tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Ibu percaya kamu bisa, nak." Hari berganti minggu, dan akun Sinta Wear mulai ramai pengikut. Ia mulai menambah stok, menyewa sudut kecil di toko kelontong sebagai tempat titip barang. Setiap keuntungan yang ia dapat, tak satu pun ia gunakan untuk kesenangan pribadi. Semuanya ia simpan, ia putar jadi modal. Ia punya mimpi yang lebih besar. Ia ingin lebih dari sekadar bahwa ia bukan hanya bisa hidup tanpa Wira, tapi bisa hidup lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis dalam buku kecilnya, "Wira bilang aku nggak akan bisa hidup tanpanya. Tapi hari ini, aku berhasil menjual 7 gamis. Hari ini, aku bisa beli obat untuk ibu dari hasil kerja keras sendiri. Hari ini, aku lebih kuat dari kemarin." Dan dengan semangat yang tak padam, ia menutup mata, siap menghadapi hari esok yang mungkin lebih keras, tetapi penuh arti. Pagi itu, Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka akun jualannya dan terbelalak melihat notifikasi yang tak berhenti masuk. Puluhan komentar, ratusan likes, dan lebih dari 50 pesan langsung menanyakan stok gamis yang ia unggah malam sebelumnya. Ia menggulir layar dengan jari gemetar. Salah satu unggahannya, foto Bu Rahayu mengenakan gamis berwarna salem, mendadak viral setelah di-repost oleh akun fashion muslimah dengan ribuan pengikut. "Ibu, lihat ini!" serunya sambil mengangkat ponsel ke arah ibunya yang masih di tempat tidur. Bu Rahayu mengucek matanya dan tersenyum kecil. "Itu, foto ibu yang banyak orang lihat?" Sinta mengangguk antusias. "Iya, Bu, dan mereka suka. Banyak yang bilang ibu cantik dan sederhana. Cocok banget buat model baju muslim." Tangannya langsung sibuk membalas pesan-pesan dari pelanggan. Ia membuat daftar pre-order, menyesuaikan stok dengan permintaan, bahkan memesan gamis dari penjahit lokal agar bisa menambah variasi. Kontrakan sempit itu berubah menjadi gudang mini, dengan baju yang tergantung di dinding, kardus pengiriman di pojok ruangan, dan meja kecil sebagai tempat kerja. Ia mulai mengatur sistem. Siapa yang membayar duluan, siapa yang pesan warna apa, dan kapan pengiriman harus dilakukan. Setiap pesanan dikemas dengan rapi, diselipkan catatan tangan kecil dari Sinta yang berbunyi, "Terima kasih sudah percaya. Semoga gamis ini membuat hari Anda lebih bahagia." Kata-kata sederhana itu ternyata memberi kesan mendalam. Pelanggannya mulai merekomendasikan Sinta Wear ke teman-teman mereka. Dari mulut ke mulut, nama Sinta perlahan dikenal sebagai penjual gamis yang ramah, amanah, dan tulus. Ia bahkan mulai ditawari kerjasama oleh penjahit lokal yang kagum dengan kegigihannya. Dengan modal tambahan dari keuntungan bulan pertama, ia menyewa kios kecil di dekat pasar. Kios itu sangat sederhana, tapi baginya seperti istana. Suatu hari, saat sedang menata etalase baru di kios,
Bu Rahayu datang membawa 2 kotak makanan. "Ini ibu bawakan nasi uduk. Makan dulu nak," katanya lembut. Sinta memeluk ibunya erat. "Bu, kalau bukan karena ibu, aku nggak mungkin sampai di sini." Bu Rahayu mengusap punggung putrinya. "Kamu yang hebat nak. Ibu hanya ikut di belakangmu." Sore itu, kios kecil mereka mulai didatangi pelanggan yang penasaran. Ada ibu-ibu rumah tangga, anak muda, bahkan pegawai kantoran. Mereka memuji kualitas bahan, pelayanan, dan keramahan Sinta. Ia tak pernah lupa menyambut dengan senyum, bahkan ketika lelah tak tertahan lagi. Sinta sadar, ini belum akhir. Tapi ini adalah langkah besar dari seorang wanita yang pernah dihina, ditertawakan, dan dianggap tak akan bisa hidup tanpa seorang pria. Kini hidupnya tak lagi dalam bayang-bayang Wira, ia punya jalannya sendiri, dan ia tak akan berhenti di sini. Hari itu, matahari bersinar terik, tapi hati Sinta terasa sejuk. Di tangannya, ia menggenggam kunci ruko, kecil berwarna hijau mint, yang baru saja ia sewa dengan hasil kerja keras selama berbulan-bulan. Ruko itu berada di area yang cukup strategis, dekat pusat perbelanjaan dan terminal, tempat banyak orang berlalu lalang. Dengan mata berbinar, ia menatap papan nama yang baru saja dipasang. Sinta Wear Gallery. Toko kecil itu adalah perwujudan dari setiap tetes air mata, rasa sakit dan semangat yang tak pernah padam. Ia menatap ibunya yang berdiri di sampingnya, menggenggam tas berisi nasi bungkus dan air minum. "Bu, kita benar-benar bisa ya, sampai ke titik ini," ucapnya dengan suara bergetar. Bu Rahayu menepuk pundaknya lembut. "Kita bisa karena kamu percaya pada dirimu sendiri, nak. Ibu cuma mendampingi." Dengan bantuan beberapa tetangga dan kenalan, Sinta mulai menata toko pertamanya. Ia membagi ruangan menjadi beberapa bagian. Etalase depan untuk gamis premium, sisi kiri untuk jilbab, dan sisi kanan sebagai ruang kasir sekaligus tempat konsultasi model dan ukuran. Semua ia rancang sendiri, dari pemilihan warna interior, pencahayaan, bahkan musik lembut yang mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Hari pembukaan toko itu menjadi momen istimewa. Ia tidak mengundang banyak orang, hanya pelanggan setianya dari online dan beberapa teman yang selama ini mendukungnya. Namun, sambutan mereka hangat. Banyak yang kagum melihat keberanian Sinta membuka toko fisik, padahal ia baru memulai dari kamar sempit di kontrakan. "Gamisnya makin banyak variasi ya Mbak Sinta. Wah, ini bahan satin embossnya bagus banget, lembut dan adem." Sinta melayani dengan senyum yang tak pernah luntur. Setiap pembeli ia perlakukan seperti tamu kehormatan. Ia bahkan menyiapkan teh hangat dan biskuit untuk mereka yang datang pertama kali. Hari demi hari, toko itu tak pernah sepi. Pelanggan yang sebelumnya hanya membeli lewat online, kini senang bisa mencoba langsung. Bahkan, ada pelanggan dari luar kota yang rela datang karena ingin melihat langsung sosok wanita yang katanya berjualan dengan hati. Suatu malam, Sinta menutup tokonya dengan tangan sedikit pegal, tapi hati penuh syukur. Ia menatap tumpukan bon penjualan, lalu menggenggam tangan ibunya yang duduk di bangku kecil di depan toko. "Bu, kalau ayah masih hidup, aku yakin dia pasti bangga sama kita." Bu Rahayu tersenyum lirih. "Ayahmu pasti lihat dari sana, nak. Dan dia pasti bahagia melihat kamu bangkit dengan cara yang mulia." Di langit, bulan bersinar terang. Di hati Sinta, harapan menyala semakin besar. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan, dari luka bisa lahir kekuatan. Dan kekuatan itu kini telah membawanya pada puncak awal kesuksesan. Toko Sinta Wear yang awalnya hanya sebuah ruko kecil kini mulai menjadi pembicaraan banyak orang. Setiap akhir pekan, antrian mengular di depan toko, terutama ketika Sinta merilis model-model gamis terbaru hasil kerja sama dengan penjahit lokal terbaik di kotanya. Sinta selalu memprioritaskan kualitas. Ia turun langsung memilih bahan, memastikan jahitan rapi, dan menjaga pelayanan terbaik. Ia bahkan menciptakan sistem pre-order agar tidak mengecewakan pelanggan. Suatu pagi saat Sinta baru saja membuka toko, datang seorang wanita elegan dengan setelan blazer krem dan tas mahal menggantung di bahu. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Wulan, pemilik butik besar yang biasa memasok baju ke pusat-pusat perbelanjaan di kota besar. "Saya perhatikan bisnis Mbak Sinta berkembang sangat cepat," ujar Ibu Wulan sambil duduk di ruang kecil konsultasi. "Saya tertarik untuk menawarkan kerjasama.
Saya ingin membawa koleksi Sinta Wear ke Jakarta. Sinta sempat terdiam, antara terkejut dan ragu. Maaf Bu, saya belum pernah memasarkan sampai sejauh itu. Ibu Wulan tersenyum. Saya bisa bantu dari segi distribusi dan promosi. Mbak Sinta hanya perlu memastikan kualitas tetap terjaga. Gimana? Sinta menatap ibunya yang duduk di sudut ruangan, tersenyum penuh dukungan. Hati kecilnya tahu bahwa ini adalah langkah besar. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia menerima tawaran kerjasama itu. Dan dari sanalah ekspansi Sinta dimulai. Ia mulai memproduksi gamis dalam jumlah lebih besar, membentuk tim kecil yang terdiri dari penjahit, customer service, dan bagian pengemasan. Ia menyewa gudang kecil untuk menyimpan stok dan memperluas toko pertamanya. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, Bu, kata Sinta pada ibunya suatu malam, tapi tentang memberi kehidupan pada lebih banyak orang. Bu Rahayu mengangguk penuh bangga. Kamu sudah jauh dari tempat kita dulu memulai, Nak. Tak butuh waktu lama, koleksi Sinta Wear mulai masuk ke beberapa butik besar di kota lain. Ulasan-ulasan positif di internet semakin banyak. Bahkan, beberapa influencer muslimah mempromosikan koleksinya tanpa dibayar, hanya karena mereka kagum dengan kisah perjuangan Sinta. Namun, di tengah kesuksesan itu, Sinta tetap rendah hati. Ia masih menyambut pelanggan pertamanya dengan hangat, masih menyeduh teh untuk ibunya setiap sore, dan tak pernah lupa bersyukur. Ia tahu betul, semua ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah hasil dari luka yang ia ubah menjadi kekuatan, dari air mata yang ia sulap jadi pelita. Dan kini, pelita itu mulai menyinari jalan lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Kesibukan toko-toko milik Sinta semakin tak terbendung. Ia kini telah membuka 3 cabang, masing-masing di pusat perbelanjaan besar di 3 kota. Setiap toko ia pantau langsung, meskipun dibantu oleh manajer operasional. Ia tak pernah mau kehilangan sentuhan personal terhadap usahanya. Namun di tengah semua kesibukan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hari itu hujan turun deras. Sinta sedang berada di toko pusat, mengecek laporan penjualan mingguan bersama staf. Saat ia baru saja keluar dari ruang belakang, salah satu karyawan bagian keamanan menghampirinya dengan ekspresi bingung. Bu Sinta, ada pelamar kerja yang mau langsung wawancara. Dia bersikeras ingin bertemu langsung dengan ibu, kata satpam muda itu sambil menyodorkan map berisi dokumen lamaran. Sinta membuka map itu dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Nama di sana begitu familiar, Wira Saputra. Dengan gerakan perlahan, Sinta mengangkat kepala. Dan di ambang pintu toko berdiri pria yang pernah membuat hidupnya seperti neraka. Wira tampak jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Kurus, wajahnya tirus, dan tatapannya kosong. Jas yang dikenakannya lusuh dan basah karena hujan. Maaf Sinta, aku... Wira memaksakan senyum yang gagal menyembunyikan rasa malunya. Suasana toko mendadak senyap. Para staf memandang Wira dengan bingung, lalu menoleh ke arah Sinta yang masih terpaku. Beberapa detik kemudian, Sinta menyuruh stafnya kembali bekerja dan mempersilakan Wira masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan, Wira duduk gelisah. Tangannya menggenggam map lamaran erat-erat. Seperti itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupnya. Aku kehilangan pekerjaan lama karena masalah internal. Sejak itu aku jadi buruh harian. Aku dengar toko-tokomu sukses. Aku butuh kerja, Sinta. Tolong. Sinta menatap pria itu dalam-dalam. Sosok yang dulu dengan kejam menghina ibunya. Yang pernah melempar teh panas ke wajah wanita yang paling ia cintai. Luka-luka itu masih tersimpan rapi dalam ingatan, meski ia sudah menambalnya dengan kekuatan. Aku sudah memaafkanmu, Wira, ucap Sinta perlahan. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana kamu memperlakukan ibuku. Wira tertunduk. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan perasaan yang berkecamuk di dada pria itu. Aku bukan orang yang sama lagi, bisiknya. Aku menyesal, sangat menyesal. Sinta bangkit dari kursinya. Menyesal tak selalu membawa kesempatan kedua. Kau dulu yakin aku tak bisa hidup tanpamu, Wira. Tapi lihat sekarang. Wira mengangkat wajahnya. Tatapan Sinta begitu tenang, tapi tajam dan penuh harga diri. Terima kasih sudah datang, tapi aku tidak bisa memberimu pekerjaan di sini. Wira menunduk dalam, lalu bangkit dan pergi tanpa suara. Langkah kakinya berat, tertinggal jejak basah di lantai toko. Ketika pintu tertutup,
Sinta menarik napas panjang. Ia tak merasa bangga atau puas. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Masa lalunya telah datang, dan ia mampu menatapnya dengan kepala tegak. Di luar hujan mulai reda, dan di dalam hati Sinta, terang semakin menyala. Beberapa hari setelah pertemuan itu, bayang-bayang Wira masih sesekali muncul di benak Sinta. Bukan karena rindu, bukan karena ada sisa cinta, melainkan karena luka itu terlalu dalam untuk tak berbekas. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum sambil menyeduh teh di pagi hari, ia teringat bagaimana dulu tangan yang sama pernah gemetar karena dilempar oleh menantu yang seharusnya menjadi pelindung. Luka itu tak pernah ia tunjukkan, tapi Sinta tahu, ibunya menyimpan sakit itu hingga hari ini. "Bu," kata Sinta pada suatu malam sambil menemani ibunya makan malam. "Kalau Wira datang ke ibu dan minta maaf, ibu akan maafkan?" Bu Rahayu terdiam sejenak. Ia meletakkan sendoknya perlahan. "Ibu sudah memaafkan sejak lama, Nak. Tapi memaafkan bukan berarti membiarkan orang itu kembali dalam hidup kita." Sinta mengangguk. Hatinya lega mendengar kalimat itu. Ia tahu bahwa ibunya adalah sosok yang penuh kasih, tapi bukan berarti mudah dibodohi oleh rasa iba. Beberapa minggu berlalu. Usaha Sinta terus berkembang. Ia kini tengah menyiapkan cabang keempat di luar kota dan merekrut lebih banyak karyawan. Ia juga mulai memberikan pelatihan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan ekonomi, sebagai bentuk rasa syukurnya pada kehidupan. Suatu hari, Sinta sedang duduk di depan toko cabang pusatnya, memperhatikan lalu lalang orang. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang pria yang tengah mendorong gerobak berisi perabot bekas. Rambutnya berantakan, bajunya penuh keringat. Sinta menyipitkan mata. Wira." Ia berhenti di seberang jalan, lalu duduk kelelahan. Sinta memperhatikan dari jauh, tanpa berniat mendekat. Ia tak tahu harus merasa apa. Dulu, ia pernah dicaci maki oleh pria itu, karena dianggap tak berguna, hanya benalu yang membawa ibunya. Sekarang, hidup berputar begitu cepat, hingga Wira harus menarik gerobak demi sesuap nasi. Beberapa karyawan Sinta menyadari kehadiran Wira dan mulai berbisik-bisik. Tapi Sinta menoleh dan berkata tenang, "Biar saja, tak perlu komentar apapun." Ia masuk ke tokonya kembali dengan langkah yang mantap. Ia tahu, ini bukan soal balas dendam. Ini soal pembuktian, bahwa dirinya tak butuh membalas dengan hinaan atau kemarahan. Ia hanya perlu membuktikan bahwa ia mampu bangkit, dan melangkah lebih jauh dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk oleh pria yang pernah ia cintai. Sore itu, Sinta pulang dan menemukan ibunya tengah merapikan bunga di pekarangan kecil rumah mereka. "Bu," katanya sambil tersenyum, "aku akan buka cabang baru bulan depan. Tapi sebelum itu, aku ingin ajak ibu liburan dulu. Kita istirahat sebentar ya." Bu Rahayu tersenyum haru. "Kamu ini selalu ingat ibu bahkan di tengah kesibukan. Karena ibu adalah alasan aku bisa sampai sejauh ini." Dan di bawah langit senja yang merona, Sinta memeluk ibunya erat. Tak perlu balas dendam yang membabi buta. Tak perlu mematahkan orang lain untuk merasa kuat. Sebab kekuatan sejati adalah saat kau bisa mengubah luka menjadi pijakan untuk terbang lebih tinggi. Pagi itu, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat matahari mulai merayap pelan-pelan di balik gorden, menciptakan semburat merah jambu di langit. Sebuah pertanda bahwa hari ini akan membawa cerita baru yang penuh harapan. Ibunya sudah duduk di meja makan, menyeduh teh seperti biasa. Sinta bisa merasakan kehangatan yang mengalir dari ibu yang telah menemaninya selama ini, seorang wanita yang mengajarkan kesabaran, ketabahan, dan cinta tanpa syarat. "Kamu sudah siap untuk cabang baru itu, Nak?" tanya Bu Rahayu dengan senyum lembut. Sinta mengangguk. "Iya, Bu. Semua sudah diatur. Sudah ada beberapa karyawan yang siap bekerja di sana." Hari-hari terakhir ini, hidup Sinta semakin stabil. Meski kesibukannya di toko-toko semakin padat, ia merasa sangat beruntung karena bisa bekerja sambil terus memberikan perhatian penuh pada ibunya. Setiap senyuman ibunya, setiap kata-kata penyemangat yang ibu ucapkan, membuat Sinta merasa semakin kuat. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan dari pikirannya. Wira. Hanya beberapa minggu setelah pertemuan mereka, Wira tak pernah muncul lagi. Hanya sekali, Sinta melihatnya dari jauh, ketika Wira sedang mendorong gerobak berisi barang bekas. Tapi ia tak pernah mendekat, tak pernah menanyakan kabar.
Seakan-akan, dunia Sinta dan Wira sudah berada di jalur yang berbeda, tak saling menghubungkan. Hari itu, ketika Sinta baru saja keluar dari toko untuk melihat pemasangan banner cabang baru, seorang pengendara motor berhenti di depan toko. Wira turun dari motornya, memakai pakaian lusuh yang terlihat sangat kontras dengan penampilannya yang dulu. Sinta tertegun, kali ini tak ada keraguan di hatinya. Wira mendekat, dan tanpa berkata banyak, ia hanya berdiri di depannya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku minta maaf," kata Wira pelan dengan suara yang berat. "Aku tak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semuanya." Sinta menatapnya dengan tenang. "Wira, aku sudah lama memaafkanmu, tapi itu tak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang kau buat, terutama pada ibuku." Wira menggigit bibirnya, air mata mulai menetes di pelupuk matanya. "Aku tak pernah tahu, Sinta, bahwa kamu bisa sekuat ini. Aku dulu terlalu sombong. Aku merasa aku bisa melangkah tanpa kamu. Tapi ternyata, aku salah." Sinta tidak merespon langsung. Ia hanya memandang Wira, mengingatkan dirinya tentang semua yang telah ia alami. Tentang hinaan yang ditujukan kepadanya dan ibunya. Tentang kata-kata kasar yang terlontar begitu mudah dari mulut Wira. Namun, meskipun amarah itu masih ada, Sinta tidak bisa membiarkan kebencian menguasainya. "Wira, aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri sekarang. Aku sudah menemukan jalan hidupku," katanya pelan, namun penuh keyakinan. Wira menunduk seperti menerima kenyataan bahwa hidupnya kini tak bisa kembali seperti dulu. "Aku mengerti. Terima kasih, Sinta. Aku akan mencoba memperbaiki diriku." Dengan satu langkah terakhir, Wira berbalik dan berjalan pergi. Sinta memandangnya pergi, bukan dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman yang dalam. Terkadang, orang yang kita cintai tidak bisa kita ubah. Dan terkadang, mereka harus merasakan akibat dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita, yang masih bertahan, bisa melangkah lebih jauh dan menjadi lebih baik. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Wira, hidup Sinta terus berjalan maju. Toko cabang baru yang ia buka di kota sebelah semakin ramai, dan permintaan untuk produk-produk yang ia jual terus meningkat. Meskipun kesibukannya bertambah, ia merasa lebih hidup, lebih kuat, dan lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Ia tahu bahwa kesuksesannya bukan hanya datang dari kerja kerasnya, tetapi juga dari perjalanan panjang yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang tak mudah jatuh. Pada suatu pagi, ketika Sinta sedang menyiapkan dokumen untuk ekspansi bisnisnya, ibunya mendekat dengan secangkir teh hangat. "Ini teh buat kamu, Nak. Semoga bisa membantu," kata Bu Rahayu dengan senyum yang selalu membuat hati Sinta hangat. Sinta menerima cangkir itu dan duduk di meja makan bersama ibunya. "Terima kasih, Bu," katanya, menatap ibunya dengan penuh rasa syukur. "Kalau kamu terus berkembang seperti ini, siapa tahu suatu saat nanti kamu bisa membuka cabang di luar negeri," ujar Bu Rahayu dengan mata berbinar-binar. Sinta tersenyum mendengar hal itu. "Itu memang impian aku, Bu. Tapi aku ingin agar impian ini bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk kamu, supaya kamu bisa menikmati hasil kerja keras kita bersama." Ibunya tertawa kecil. "Aku sudah bahagia, Nak. Kebahagiaan terbesar aku adalah melihatmu berhasil dan bahagia. Kita tak perlu lebih dari itu." Setelah makan pagi bersama, Sinta memulai hari-harinya seperti biasa. Ia mengatur jadwal rapat dengan tim manajer toko-tokonya dan merencanakan strategi pemasaran untuk bulan berikutnya. Kini, hidupnya penuh dengan kegiatan yang mengarah pada tujuan-tujuan yang lebih besar, dan setiap langkahnya semakin mantap. Namun, di balik kesuksesan yang terus tumbuh, Sinta tak bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya terkadang merasa kesepian. Tidak ada Wira yang dulu menemani. Tidak ada pasangan yang bisa berbagi cerita setelah seharian bekerja keras. Tapi Sinta tahu, ia telah memilih jalan yang tepat. Kadang hidup memang tidak selalu memberikan kita apa yang kita inginkan, tetapi itu tidak berarti kita harus berhenti berjuang. Sore itu, setelah rapat terakhir, Sinta memutuskan untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke taman, berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Di sana, di bangku taman, ia bertemu dengan seorang wanita yang sudah cukup tua, yang duduk sambil membaca buku. Sinta menyapa wanita itu dengan senyuman. "Bukunya menarik, Bu.
Wanita itu tersenyum ramah. Iya nak, ini buku tentang kehidupan. Tentang bagaimana kita selalu bisa menemukan harapan meski dalam situasi yang paling sulit. Sinta duduk di sampingnya dan mendengarkan cerita-cerita wanita itu. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pengalaman hidup hingga tentang cara menemukan kedamaian dalam hati. Sinta merasa seperti ada seseorang yang mengerti dirinya, meskipun mereka baru saja bertemu. Kadang-kadang kita merasa terpuruk dan seolah tak ada jalan keluar. Tapi percayalah, hidup selalu punya cara untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, ujar wanita itu. Sinta mengangguk, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Ia tahu bahwa ini adalah bentuk penyembuhan yang ia butuhkan, bukan dari materi atau kesuksesan yang tampak, tetapi dari kedamaian yang datang dari hati. Sejak saat itu, Sinta semakin yakin bahwa kehidupannya tidak hanya tentang membangun bisnis besar atau memperoleh kekayaan. Ia ingin membangun hidup yang penuh makna, yang memberikan kebahagiaan tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sinta kembali ke rumah dengan perasaan ringan, seolah ada beban yang telah terlepas dari pundaknya. Ia tersenyum pada ibunya yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Bu, terima kasih sudah selalu ada untuk aku. Aku berjanji, kita akan terus maju bersama, kata Sinta, duduk di samping ibunya. Ibunya hanya tersenyum, menggenggam tangan Sinta dengan penuh kasih. Aku sudah bahagia, nak. Lihat kamu sekarang. Aku sudah merasa cukup. Dan Sinta tahu, inilah arti kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya karena materi atau kesuksesan, tetapi karena memiliki orang yang kita cintai di sisi kita, dan bisa memberikan mereka kebahagiaan yang sama. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Sinta duduk di ruang tamu bersama ibunya, menatap layar ponselnya yang menunjukkan pesan dari salah satu manajer cabang toko barunya. Pesan itu berisi laporan keuntungan yang meningkat pesat. Hal ini tentu menjadi kabar baik, tapi Sinta merasa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar angka-angka itu. Bu, aku berpikir untuk membuka lebih banyak cabang lagi. Aku ingin menargetkan kota-kota yang lebih besar, ujar Sinta, mengalihkan perhatiannya ke ibunya. Bu Rahayu memandang putrinya dengan mata yang penuh kebanggaan. Kamu memang hebat, nak. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Setiap langkah itu harus diperhitungkan dengan baik. Sinta mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Selama ini, ia terbiasa bekerja dengan cermat, memikirkan setiap langkahnya dengan hati-hati. Keberhasilan yang ia raih tidak datang dengan mudah. Itu adalah hasil dari banyak usaha dan perencanaan yang matang. Namun, dalam hati Sinta, ada semangat yang tak bisa dipadamkan. Setelah melalui banyak cobaan, ia ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari apa yang Wira kira. Wira yang dulu meremehkan dirinya dan menganggapnya sebagai beban kini menjadi bayangan yang semakin memudar. Tetapi semangat untuk membuktikan diri tetap membara. Sinta, apapun yang kamu putuskan, aku pasti mendukungmu. Kamu sudah cukup membuktikan dirimu sendiri, kata Bu Rahayu, seolah mengerti bahwa Sinta membutuhkan dorongan tersebut. Setelah beberapa waktu, Sinta mulai mengerjakan perencanaan ekspansi bisnis dengan lebih serius. Ia berkonsultasi dengan konsultan bisnis dan mulai melakukan riset pasar di beberapa kota besar. Ia tidak ingin mengambil langkah yang salah, karena setiap keputusan yang diambil akan memengaruhi banyak orang, terutama karyawannya. Namun, meskipun sibuk dengan pekerjaan, Sinta tidak melupakan janjinya kepada ibunya. Setiap malam, mereka selalu berbicara bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan mereka. Sinta tahu, meski perjalanan hidupnya tak selalu mudah, ia selalu memiliki ibu yang mendukung di sampingnya. Beberapa minggu kemudian, Sinta mendapat kabar dari salah satu cabangnya yang berlokasi di kota lain. Cabang tersebut sedang mengalami masalah dengan manajernya, yang ternyata tidak memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Sinta tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menguji kemampuannya dalam mengambil keputusan penting. Setelah beberapa hari melakukan evaluasi, Sinta memutuskan untuk mengunjungi cabang tersebut dan berbicara langsung dengan para karyawan. Ia merasa penting untuk turun langsung ke lapangan, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk memberitahu mereka bahwa ia peduli dengan setiap orang yang bekerja keras untuk kesuksesan perusahaan ini. Sesampainya di cabang tersebut, Sinta disambut oleh beberapa karyawan yang tampak sedikit canggung. Namun,
Mereka segera merasa lebih nyaman setelah Sinta mulai berbicara dengan ramah. Ia mendengarkan keluhan mereka, bertanya tentang tantangan yang mereka hadapi, dan memberikan solusi yang lebih praktis untuk mengatasi masalah tersebut. "Terima kasih, Bu Sinta. Kami merasa dihargai karena Anda mau datang langsung ke sini dan mendengarkan kami," ujar salah satu karyawan. Sinta hanya tersenyum. "Saya tidak bisa sukses tanpa kalian. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini." Kunjungan itu memberi Sinta lebih banyak wawasan tentang bagaimana mengelola perusahaan yang semakin berkembang. Ia tidak hanya ingin dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai pemimpin yang peduli dan bisa dipercaya oleh timnya. Di malam yang tenang, setelah kembali ke rumah, Sinta duduk bersama ibunya. Ia merasa ada yang berbeda, ada kedamaian dalam dirinya yang semakin kuat. Ia tahu bahwa meski perjalanannya masih panjang, ia sudah berada di jalur yang tepat. "Bu, aku berpikir untuk mengembangkan produk baru di toko-toko cabang. Aku ingin ada lebih banyak variasi yang bisa menarik pelanggan," ujar Sinta, bersemangat. Ibunya tersenyum. "Apapun yang kamu pilih, aku percaya kamu bisa melakukannya. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga hatimu. Karena di balik kesuksesan, yang paling penting adalah kedamaian dalam diri." Sinta memandang ibunya dengan mata yang penuh kasih. "Aku akan ingat itu, Bu." Hari-hari terus berjalan, dan Sinta semakin sibuk dengan pekerjaannya. Toko-tokonya berkembang pesat, dan kesuksesannya di dunia bisnis semakin terlihat. Namun, meskipun ia menikmati semua pencapaiannya, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, masa lalunya bersama Wira. Malam itu, setelah pertemuan penting dengan beberapa investor, Sinta duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap layar ponselnya yang menunjukkan foto-foto lama dari masa pernikahannya. Foto-foto itu memuat kenangan-kenangan yang kini terasa jauh sekali, kenangan tentang kebahagiaan semu dan pengkhianatan yang datang begitu tiba-tiba. Ia masih ingat bagaimana dulu Wira selalu berkata bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpanya. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, seolah menjadi pengingat betapa rendahnya pandangan Wira terhadap dirinya. Sinta terdiam beberapa saat, merenung. Walaupun ia sudah jauh lebih kuat sekarang, perasaan itu terkadang masih datang, rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan yang begitu dalam. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu menghentikan langkahnya. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai bahan bakar untuk terus maju. "Sinta, kamu sudah melangkah jauh. Ini saatnya untuk melupakan masa lalu dan fokus pada apa yang ada di depan," bisik Sinta pada dirinya sendiri, berusaha mengusir perasaan yang datang. Ia menatap foto-foto itu lagi. Lalu dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menyimpannya di dalam kotak, menyembunyikannya jauh dari pandangannya. "Sudah cukup, Sinta. Kini kamu punya tujuan yang lebih besar," ujarnya lagi, lebih tegas kali ini. Malam itu, Sinta tidur dengan pikiran yang tenang. Ia merasa bahwa langkahnya semakin mantap dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia tahu bahwa meskipun ada masa lalu yang kelam, masa depan yang cerah sudah menantinya di depan sana. Keesokan harinya, Sinta melanjutkan rencananya untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Ia baru saja menyewa sebuah kantor untuk memperluas jangkauan toko online-nya. Ia bertemu bahwa untuk bertahan dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, ia harus memiliki lebih banyak strategi dan inovasi. Sinta juga berencana untuk meluncurkan produk baru, koleksi pakaian yang lebih eksklusif dan bergaya, yang bisa menarik lebih banyak kalangan pembeli. Dengan dukungan tim yang semakin solid, Sinta yakin ia bisa membawa bisnisnya ke level yang lebih tinggi. Namun walaupun sibuk dengan pekerjaan, Sinta tetap tidak melupakan ibu tercintanya. Setiap akhir pekan, mereka selalu meluangkan waktu bersama, berbincang ringan tentang banyak hal, tentang kehidupan, masa depan, dan juga rencana Sinta untuk memperbesar usaha mereka. "Bu, aku ingin membawa kamu ke luar negeri suatu hari nanti. Aku tahu kamu selalu ingin mengunjungi tempat-tempat indah di dunia. Aku ingin kita berdua menikmati hidup setelah semua kerja keras ini," ujar Sinta suatu hari saat mereka sedang duduk di halaman belakang rumah, menikmati sore yang cerah. Ibunya menatap Sinta dengan mata yang penuh kasih. "Aku sudah bahagia, Nak. Lihat kamu sekarang, aku tak bisa meminta lebih dari itu. Aku hanya ingin kamu selalu bahagia." Sinta tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan ibunya adalah kebahagiaannya juga. Dan meskipun perjalanan hidup mereka tidak selalu mudah, mereka berhasil membangun hidup yang lebih baik bersama. Hari itu, Sinta duduk di ruang rapat yang luas dengan sejumlah manajer cabang dan tim marketingnya. Mereka tengah membahas ekspansi toko terbaru yang akan dibuka di kota besar. Sinta merasa ada tekanan berat,
karena ia tahu bahwa kesuksesan ekspansi ini akan sangat menentukan arah bisnisnya ke depan. Setelah pertemuan yang cukup panjang, Sinta memutuskan untuk mengunjungi salah satu cabangnya yang baru saja dibuka di luar kota. Ia ingin memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencananya dan mendengar langsung keluhan atau masalah dari karyawan di lapangan. Keputusan untuk turun langsung ke lapangan ini sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu, agar ia bisa lebih memahami kondisi yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ke cabang tersebut, Sinta tak bisa menahan pikirannya yang melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu, sebelum menikah dengan Wira, hidupnya jauh lebih sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Ia ingat betul bagaimana harapan-harapan indah tentang masa depan yang ia miliki bersama Wira. Namun, semuanya hancur saat Wira mulai berubah, memandang rendah dirinya dan ibunya. Meskipun sudah beberapa kali Sinta mengingat masa-masa itu, ia merasa tidak ada lagi amarah yang menguasainya. Ia sudah cukup lama memaafkan Wira dalam hati, tetapi ia tahu bahwa ada pengakuan yang tak pernah terucap, yaitu bahwa dirinya tak pernah mendapatkan apa yang layak ia terima dalam pernikahan itu. Sinta mulai memahami bahwa ia tidak perlu menunggu pengakuan dari Wira atau siapapun. Ia sudah cukup membuktikan segalanya dengan caranya sendiri. Sinta melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang kuat. Di cabang baru itu, ia bertemu dengan beberapa karyawan yang menunjukkan semangat kerja tinggi. Mereka sangat menghargai kehadiran Sinta, dan itu membuatnya merasa bangga dengan timnya. Ia memberi mereka motivasi dan semangat agar terus bekerja keras, mengingat perjuangan mereka yang tidak mudah. "Sinta, terima kasih sudah datang. Kehadiranmu sangat berarti bagi kami," ujar salah satu manajer cabang. Malam itu, di rumah, setelah makan malam bersama ibunya, Sinta kembali merenung. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah drastis, dari seorang wanita yang tak pernah merasa cukup, menjadi wanita yang mampu meraih impian dan lebih. Namun, di dalam hatinya, ada satu perasaan yang terus mengganggu, meskipun ia sudah bisa mengatasi rasa sakit yang ditinggalkan oleh Wira. Perasaan itu adalah rasa ingin membuktikan bahwa ia mampu hidup lebih baik, tanpa bantuan siapapun, termasuk Wira. Dengan tekad itu, Sinta terus bekerja keras. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan membangun impian-impian yang sudah lama ia pendam. "Aku tidak perlu pengakuan dari siapapun. Aku tahu siapa diriku," gumamnya dalam hati. Sinta juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, ia akan mengunjungi tempat-tempat yang selalu ia impikan bersama ibunya. Ia ingin mengajak ibunya menikmati semua jerih payah mereka, tanpa beban masa lalu yang mengikat. Ia ingin memberi ibunya kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Namun, satu hal yang Sinta sadari adalah bahwa, meskipun Wira telah pergi dari hidupnya, pelajaran yang ia dapatkan darinya akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Sinta belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Dan meskipun ia telah menjadi lebih kuat, ia takkan pernah melupakan siapa dirinya sebelum semua keberhasilan ini datang. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Sinta sibuk dengan berbagai urusan bisnisnya. Sementara itu, ibunya sedang membuatkan teh di dapur, seperti biasa, sambil menyanyi pelan. Kehidupan mereka semakin baik, dan Sinta merasa bersyukur dengan setiap langkah yang diambil. Toko-toko yang ia miliki kini semakin banyak, dan keuntungan terus mengalir. Namun, di balik kesuksesannya, Sinta tetap merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Sinta tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang sempurna, dan meskipun ia telah bangkit dari masa lalu yang kelam, ada bagian dari dirinya yang masih mengingat Wira, meskipun ia mencoba untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Ia menyadari bahwa, terkadang, orang-orang yang pernah menyakiti kita adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kekuatan sejati. Pada suatu sore,
Saat Sinta baru saja kembali dari sebuah pertemuan dengan mitra bisnis, ia melihat sosok yang tidak asing berdiri di depan toko barunya. Wira. Wira berdiri di depan pintu toko besar milik Sinta dengan wajah yang tampak penuh rasa malu. Sinta merasa kaget dan seketika ingat akan kata-kata terakhir Wira sebelum mereka bercerai, yang mengatakan bahwa Sinta tak akan bisa hidup tanpanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sinta langsung mendekat ke arah Wira. Wira menundukkan kepala, tampak canggung dan penuh penyesalan. "Sinta," katanya dengan suara pelan. Aku tahu aku tak punya hak untuk meminta sesuatu darimu. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku ingin minta maaf dan minta kesempatan kedua." Sinta terdiam. Dia melihat Wira, mantan suaminya, yang kini tampak sangat berbeda. Wira yang dulu selalu menunjukkan kekuatan dan rasa superioritas, kini tampak rapuh dan penuh penyesalan. Wira bercerita tentang bagaimana ia kehilangan pekerjaan di perusahaan tempat ia dulu bekerja dan bagaimana ia berjuang untuk bertahan hidup mengandalkan pekerjaan serabutan. "Sinta, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin punya pekerjaan. Tolong beri aku kesempatan untuk bekerja di sini, di toko ini. Aku tahu ini mungkin tidak adil, tapi aku benar-benar membutuhkan pekerjaan," lanjut Wira, tatapannya memohon. Sinta menatapnya lama, berusaha menenangkan pikirannya. Di satu sisi, ia merasa terkejut dan terharu mendengar permintaan Wira. Namun, di sisi lain, rasa sakit dan luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan Wira masih terasa di hati Sinta. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan semua yang telah Wira lakukan? Bagaimana ia telah merendahkan ibunya yang sangat ia cintai? "Kenapa sekarang, Wira?" Sinta bertanya dengan suara tenang, meskipun hatinya bergejolak. "Kenapa setelah semuanya yang kamu lakukan, kamu datang dan mengemis pekerjaan dari aku?" Wira menunduk, menahan rasa malu. "Aku tahu, Sinta. Aku terlalu banyak berpikir hanya tentang diriku sendiri waktu itu. Aku benar-benar salah. Aku sudah kehilangan segalanya, dan sekarang aku tahu aku tak bisa kembali ke masa lalu. Aku hanya ingin hidup dengan sedikit martabat. Aku tak ingin mati seperti ini." Sinta terdiam beberapa saat. Rasa sesak di dadanya tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuknya. Ia telah mengusahakan begitu banyak untuk membangun kehidupannya kembali setelah pernikahannya hancur. Namun, meskipun ia telah memaafkan Wira dalam hatinya, ia merasa bahwa memberikan kesempatan kedua dalam hal pekerjaan bukanlah solusi yang tepat. "Saya maaf, Wira," kata Sinta akhirnya, suara yang lebih tenang namun penuh makna. "Aku sudah cukup memberi kesempatan kedua pada diriku sendiri setelah semua yang kamu lakukan. Aku tahu kamu menyesal, tapi aku tidak bisa memberimu pekerjaan ini. Aku tak bisa melupakan bagaimana kamu memperlakukan ibu saya, bagaimana kamu menghinanya. Itu terlalu dalam bagi saya." Wira terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia tidak berkata lagi. Ia tahu bahwa ia tak bisa memaksa Sinta untuk menerima permintaannya. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan pergi meninggalkan toko Sinta. Sinta memandang ke arah Wira yang perlahan menghilang di ujung jalan. Ia merasa campur aduk, antara rasa lega dan rasa kecewa yang mendalam. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua untuk Wira dalam hidupnya. Namun, Sinta merasa bahwa semua ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ia memaafkan Wira, tetapi ia tidak akan pernah kembali kepadanya. Kini, ia punya kehidupan yang lebih baik, dan ia akan terus maju bersama ibunya, membangun masa depan yang lebih cerah. Sinta sudah memilih jalan hidupnya. Ia sadar bahwa hidupnya kini tidak lagi dipenuhi dengan bayang-bayang masa lalu, melainkan dipenuhi dengan harapan dan impian yang akan ia capai bersama ibunya. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Sinta merencanakan ekspansi lebih lanjut untuk toko-tokonya.
Ia juga berencana untuk mengadakan pelatihan bagi para karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka, agar bisnisnya bisa terus tumbuh. Sinta ingin memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bekerja bersamanya untuk berkembang. Sinta tak lagi mengenang masa lalu dengan penuh amarah. Ia tahu bahwa masa depanlah yang paling penting. Dengan ibunya di sisinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama, saling mendukung satu sama lain. Sinta akhirnya merasakan kedamaian yang ia cari selama ini. Tanpa wira, tanpa pengkhianatan, tanpa kesedihan yang mengikatnya. Ia telah bebas, dan kini ia siap menghadapi dunia dengan kekuatan dan keyakinan yang baru. Pesan berharga yang dapat kita ambil dari cerita Sinta adalah bahwa keberanian untuk melepaskan masa lalu dan mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Meskipun terkadang hidup memberikan kita ujian yang berat dan orang-orang yang menyakiti kita, kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk bangkit, belajar dari pengalaman, dan tidak membiarkan kesalahan orang lain menentukan masa depan kita. Sinta mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari kekayaan materi, tetapi juga dari kedamaian batin dan hubungan yang penuh kasih dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Dengan fokus pada tujuan hidup yang lebih besar dan tidak terjebak dalam rasa dendam, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, belajar memaafkan, tidak hanya orang lain tetapi juga diri kita sendiri, adalah kunci untuk menciptakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan pencapaian yang bermakna. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.